Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 263 Kunjungan di Tengah Malam. Setelah mereka pergi, suasana menjadi sunyi di depan Fame Cloud Love, tanpa ada seorang pun yang berbicara sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Semua orang hanya bertukar pandang satu sama lain sebelum mereka semua bergegas bubar. Sementara itu di seberang, setelah sampai di halaman yang telah disiapkan oleh cabang pasar gelap, Feng Jiu mengganti pakaiannya yang berlumuran darah setelah mandi dan berjalan keluar menuju halaman. Nyonya, saya sudah menyuruh orang menyiapkan sesuatu untuk Anda. Silakan makan dulu. Leng Xuang menatap Feng Jiu yang raut wajahnya sudah kembali pulih dan hatinya dipenuhi rasa gembira hingga ia berkata, jika guru besar dan yang lainnya tahu bahwa raut wajah Nyonya sudah kembali pulih, mereka pasti akan sangat bahagia. Meskipun aku ditangkap oleh orang-orang dari Istana Neraka, aku memperoleh banyak hal dalam perjalanan ini. Feng Jiu berkata sambil tersenyum saat dia duduk di meja, pakaian merahnya berkibar. Dia melihat beberapa hidangan di atas meja yang semuanya adalah makanan kesukaannya dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Leng Xuang, matanya membentuk dua bulan sabit yang tersenyum. Leng Xuang, senang sekali kamu ada di dekatku. Lihat, aku bahkan tidak perlu mengatakan apapun dan kamu sudah tahu apa yang ingin aku makan. Dia mengambil sumpitnya dan mulai makan sambil terus berkata, ayo duduk dan makan bersama. Lagi pula aku tidak akan bisa menghabiskan semuanya sendiri. Tidak apa-apa, Nyonya. Saya sudah menyisihkan sebagian di dapur. Leng Xuang menjawab sambil menghampiri meja untuk menyendok semangkuk sup bagi Feng Jiu. Oh ya, apa yang terjadi di pertemuan besar penilaian obat setelah itu? Feng Jiu bertanya sambil makan. Dia tidak menyelidikinya selama periode ini dan dia bertanya-tanya apakah serikat itu telah memenangkan tempat pertama. Pasar gelap mendapat tempat pertama. Saat Leng Xuang berbicara, dia melihat Feng Jiu yang sedang makan tiba-tiba terdiam dan Leng Xuang melanjutkan berkata, tetapi Nyonya, selama Anda diculik, obat-obatan Anda dilelang dengan harga tinggi di sini dan karena itulah nama dokter hantu bisa dikatakan telah terdengar di semua kota besar. Itu pasti ulah penguasa neraka itu dan meskipun aku tidak mengerti alasan di balik tindakannya, itu sama sekali tidak merugikanku. Ketika dia teringat penguasa neraka saat itu, dia langsung teringat tentang binatang pemakan awan yang dipanggil oleh kepala keluarga Liu, yang tidak kunjung datang. Leng Xuang, ketika kalian semua dalam perjalanan untuk menemuiku, apakah ada yang melihat binatang suci? Leng Xuang memikirkannya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Kami tidak mendengarnya. Namun, kami mendengar suara gemuruh. Kami sudah berada di kota saat itu. Oh, jadi begitu. Feng Jiu menganggukkan kepalanya, berpikir bahwa binatang suci itu tidak akan gagal muncul tanpa alasan. Dan untuk penguasa neraka itu, dia menempatkan mata dan telinganya di dalam kota 6 jalan dan tidak mungkin dia tidak menyadari kejadian di depan loteng awan terkenal ketika masalah itu meledak dan menarik begitu banyak perhatian. Mungkin intuisinya saat itu benar. Dia seharusnya ada di dekatnya saat itu. Tapi, apa yang sebenarnya ingin dia capai? Jika dia ingin menangkapnya kembali, dia punya banyak kesempatan untuk melakukannya, tetapi dia tidak melakukan apapun. Dan tentang binatang suci itu, dia jelas mendengarnya mengaum, tetapi bahkan tidak muncul, jadi dia dengan cepat menebak bahwa itu pasti ada hubungannya dengan penguasa neraka. Karena terlalu banyak hal yang terjadi hari itu, saat malam tiba, Feng Jiu sudah tidur lebih dulu. Leng Xuang sempat berpikir untuk berjaga di halaman, tetapi Feng Jiu malah menyuruhnya untuk istirahat. Adapun Ketua Ke, karena kejadian hari itu agak aneh, setelah dia mengantar Feng Jiu ke halaman untuk beristirahat, seseorang datang untuk menceritakan kepadanya tentang semua yang terjadi di depan loteng awan terkenal hari itu. Setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, Ketua Ke tidak berbicara untuk waktu yang lama, menganggapnya terlalu tak masuk akal, dan sedikit tidak percaya bahwa dokter hantu benar-benar dapat melawan seluruh klan keluarga berukuran sedang hanya dengan kekuatannya sendiri, di mana dia bahkan memperoleh kemenangan total. Malam berangsur-angsur menjadi semakin pekat, dan suasana menjadi sunyi di dalam halaman. Pada saat itu, sesosok hitam melintasi tempat itu seperti halaman belakang rumahnya sendiri, melangkah di atas angin saat ia melompati atap rumah yang menjorok, untuk masuk ke dalam halaman tanpa suara, melompati jendela, untuk memasuki sebuah ruangan.